11. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. 12. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. 13. Lalu Rasul Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. 14. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Terakhir. Ayat 15. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Monggo Dok, bagaimana? Sebentar Ustazah. Yang kembali ke yang 10 tadi, dia. Ya. Ya. Bahkan untuk lebih jelasnya 8, 9. Oh. 8, 9. Nih, 8-nya sudah. Ya, monggo Dok, dikomentari Dok. Maka dia mengilhamkannya kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Enggak, Ya. belum paham Ustazah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di 8 dijelaskan sampai terakhir ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepada manusia ketakwaannya dan kedurhakaannya. Jadi manusia itu memiliki 2 potensi di dalam jiwanya. Sejak lahir kita sudah dikasih potensi baik dan potensi buruk. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Artinya membersihkan dari sifat buruknya itu. Dengan cara apa kita membersihkan dari sifat kotornya, dari sifat durhakanya itu? Pasti dengan cara yang telah Allah tentukan. Kalau umpamanya kita bawa karab sendiri untuk membersihkan jiwa, tidak mungkin kita akan paham tata cara membersihkan jiwa atau tata cara membersihkan sifat kedurhakaan kita. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran supaya manusia itu mengikuti jalan alur yang telah Allah tentukan untuk menuju membersihkan yang durhaka tadi. Maka dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan perintah dan larangan. Artinya seorang hamba itu ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan itulah yang akan membersihkan jiwanya. Ada larangan, dia jauhi, ada perintah, dia laksanakan. Tapi tentu tidak semudah itu kita di dalam melaksanakan perintah dan larangannya itu. Tentu kita harus betul-betul jihad di situ melawan hawa nafsu kita. Karena manusia itu cenderung juga terhadap hal-hal yang durhaka itu. Karena kenapa? Dorongan-dorongan setan untuk menuju kepada kedurhakaan tersebut. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah dengan cara membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita mohon kepada Allah di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Kemudian waqad khaba man dasaha, dan alangkah ruginya orang-orang yang dia itu memelihara kedurhakaannya, artinya dia mengotorinya. Dikatakan mengotori yaitu dia melaksanakan segala hal-hal yang oleh Allah dilarang tapi dia melanggarnya. Itulah yang dikatakan merugilah orang yang mengotorinya dari jiwa tersebut. Nah, sebegitu dulu. Sampai nomor 10 paham nggak Dok? Bunda-bunda paham semuanya? Iya Ustazah. Insyaallah. Iya Ustazah. Ya. Jadi dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, itulah jalan untuk menuju kebahagiaan. Artinya membersihkan diri dari sifat kedurhakaan kita.
Karena di dalam jiwa kita sudah ada dua potensi, yaitu durhaka dan takwa. Bagaimana ini korelasinya dengan ayat 11 dan seterusnya? Kazabat Samud bitughwaha. Maka telah mendustakan kaum Samud dengan kedurhakaannya, dengan melampaui batas. Ini tentu kita harus melihat dari asbabun nuzul, tafsir-tafsir, dan sejarahnya siapa mereka kaum Samud itu. Kaum Samud itu adalah kaum yang dipimpin oleh nabi atau oleh seorang rasul yang namanya Nabi Sholih. Nah, kaum Samud itu diuji oleh Allah, diberikan seekor unta betina. Maka Nabi Soleh menyampaikan kepada umatnya, jangan sampai unta betina ini diganggu. Jangan sampai unta betina ini dijadikan makanan untuk mereka. Biarkan aja dia, karena dia mampu untuk memberikan makan sendiri, mencari minumnya semuanya. Pokoknya kalau kamu taat terhadap perintah Allah tersebut, pasti kamu akan bahagia. Tapi sayangnya, izim ba'asa askoha, maka bangkitlah seorang yang di situ dianggap sesepuhnya di kaum Samud itu mengatakan bahwa mereka tidak mau taat terhadap perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Soleh itu. Maka akhirnya si unta tadi disembelihlah oleh mereka dengan dipimpin oleh seseorang yang dianggap kuat, yang dianggap sesepuhnya. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Maka berkata kepada mereka utusan Allah, yaitu Nabi Soleh, unta Allah dan minumannya biarkan, jangan kamu ganggu, karena dia punya potensi untuk hidup atas izin Allah. Dan ketika di dalam masalah pembagian minuman, si unta yang tadi tanpa tuan, maksudnya tidak bertuan, yaitu yang tuannya Allah sendiri, karena itu unta sebagai ujian kepada kaum Samud. Maka ketika nanti si unta itu minum, jangan sampai dizolimi. Biarkan dia minum sesukanya, sekenyangnya, jangan sampai dihalang-halangi. Tapi apa yang terjadi? Maka zabuhu, mereka, si kaum Samud itu mendustakan terhadap Nabi Soleh tadi. Jadi tidak mengindahkan perintah-perintahnya Rasul tersebut. Akhirnya dia itu fa'aqoruha, mengambil unta tersebut dan membunuhnya atau menyembelihnya. Maka mereka itu bersenang-senang selama 3 hari 3 malam. Padam dama alaihim robuhu, maka Allah memberantas, menghancurkan kepada kaum itu karena mereka tidak taat. Seharusnya unta itu dibiarkan, malah mereka itu sembelih dan mereka makan, berpesta-pesta dengan unta yang diujikan oleh Allah kepada mereka. Allah akhirnya menghancurkan kepada kaum Samud bizambihim, disebabkan dosa mereka. Pasawaha, maka Allah meratakan kepada mereka, maksudnya dihancurkan, disiksa oleh Allah dengan diturunkannya guntur. Maka ketika kita mendengar petir pun kan sebegitulah kita kagetnya hati kita. Ini petir yang diberikan kepada kaum Samud itu sebagai siksaan. Tentu kalau sebagai siksaan itu sekali dia mendengar, ya menghancurkan badannya. Akhirnya bergelimanglah umat Nabi Soleh ini, yaitu kaum Samud itu rata dengan tanah karena mereka melanggar perintah-perintah Allah. Wala yakhafu baha, dan Allah tidak takut terhadap selesainya kejadian itu. Siapa yang akan menghalang-halangi siksa Allah ketika Allah menyampaikan siksa kepada hamba yang melanggar tadi. Nah, di sini kenapa setelah ada kalimat Allah mengilhamkan ketakwaan dan kedurhakaan kepada seseorang, maka di sini dihubungkan dengan masalah kaum Samud. Di sini memberikan contoh, nah inilah bahwa kaum Samud itu mereka tidak taat terhadap ajaran-ajaran Allah, maka akibatnya oleh Allah dihancurkan dengan siksanya Allah disebabkan dosanya. Maka barang siapa yang dia membersihkan, maksudnya melaksanakan ketaatan, pasti Allah akan menyelamatkan. Tapi karena dia itu mendustakan, tidak mau taat, maka akhirnya Allah
menyiksa. Ini pembelajaran bagi kita, begitu pula di dalam Al-Quran. Barang siapa yang dia itu taat terhadap Al-Quran dan isinya Al-Quran tersebut dia laksanakan, artinya melaksanakan ketaatan terhadap Al-Quran, pasti dia akan mendapatkan keberuntungan. Tapi ketika dia Al-Quran itu diabaikan, tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar larangan-larangannya, maka Allah pun akan menyiksa. Cuman siksaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat sebelumnya. Maka dari itu ditangguhkan untuk umat Nabi Muhammad. Monggo, bagaimana, Dok? Iya, Ustazah. Jelas. Ya, Ustazah, berarti kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, itu Ya. mendapat keringanan dengan menangguhkan dosa gitu ya? Ya, dengan ditangguhkan. Bukan dalam arti dia tidak disiksa, akan tetapi ditangguhkan. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah kan dijelaskan. Wa akhoruna dan yang lainnya itu boleh jadi ditangguhkan siksanya. Untuk apa? Imma yu'azibhum, apakah Allah nanti akan menyiksa, menyempurnakan dosanya, atau Allah akan memberikan ilham kepada dia untuk bisa bertobat. Karena banyak sebagaimana ini bahkan ini dicerita bunda-bunda juga, dulu saya tidak memperhatikan masalah sholat yang 5 waktu. Kemudian di dalam pakaian muslimah pun begitu puasa pun kalau saya batal saya tidak nyaur, katanya, saya tidak menggantinya. Nah, sebenarnya oleh Allah itu akan disiksa orang seperti itu karena dia melanggar hal-hal yang wajib. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tambahnya usia, akhirnya ya Allah memberikan hidayah kepada dia untuk bertobat. Maka ketika dia bertobat, di sisa usianya itu dia bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya dan dosa yang akan datang. Tapi kalau dia itu tidak bertobat, di sisa usianya masih melaksanakan kedurhakaan, maka Allah akan menyiksa kepada dia disebabkan dosanya dia yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu Bu Susi. Subhanallah, ya itulah itu artinya ya. Jadi menangguhkan dosa itu kita diberi kesempatan untuk bertaubat gitu ya, atas kasih sayang Allah gitu ya, Ustazah. Nah, iya, Karena Allah. subhanallah. Ya bersyukur kita menjadi umat Muhammad Rasulullah. Ya, amin, betul. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Iya, Ustazah, siap. Lanjut Dokter ya, Ari, Ustazah. jelas ya, Dok? Iya, Ustazah. Jelas. Monggo, Ustazah Dok, boleh lanjut. mau tanya sebentar. Ya. Apa benar Ustazah surat Asy-Syam ini disunnahkan untuk dibaca pada saat sholat duha? Di dalam dalil, Dalilnya. ketika Iya. seseorang itu melaksanakan sholat, di dalam Bulughul Maram, bab tentang sifat sholat. Kalimatnya begini, ma tayassara minal Qur'an. Ambillah apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan yang sangat spesifik di dalam masalah bacaan. Akan tetapi biasanya Rasulullah itu membacanya, umpamanya di sholat qobliyah subuh, Rasulullah beliau membaca surat Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Maka ketika itu dibaca oleh Rasulullah, karena di Rasulullah itu uswatun hasanah, maka kita meniru. Adapun masalah sholat duha, saya tidak menemukan dalil yang mengkhususkan surat-surat tertentu bacaannya. Jadi dikembalikan ke rujukan, ke dalil, monggo. Mau baca apa saja dipersilahkan. Jadi tidak ada penekanan masalah Asy-Syams ini atau Ad-Duha. Biasanya Ad-Duha itu bacaannya surat Ad-Duha. Tidak pula seperti itu. Begitu, Dok. Ya, baik, Ustazah. Terima kasih. Dokter Dia, lanjut. Iya. Ari, aku dibantu manggilin ya, Ari ya. Soalnya yang komputerku ini ngehang kali, bolak-balik mati. Bentar dia. Siapa aja yang ikut ini? Mbak Uria. Berikutnya ya.
Surat Al-Lail ya. Mm-mm. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Demi siang apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Tahan segitu dulu, Bu Ria. Monggo. Pahamkah? Kalau yang demi-demi Allah kan ini ya Ustazah, demi malam demi itu dari Allah. Kemudian sungguh usahamu memang beraneka ragam. Di sini sumpah Allah, walaili demi malam, iza yagza apabila gelap gulita. Kemudian wan Yang nahar demi malam, iza tajalla apabila terang terang benderang. benderang. Misalkan di sini Sumpah Allah. apa yang telah Allah ciptakan, Allah bersumpah dengan makhluknya. Boleh, akan tetapi ketika kita bersumpah, nggak boleh kita menggunakan sesama makhluk. Maka kita harus menggunakan yang menciptakannya sebagai kholiknya. Demi Allah yang menciptakan langit. Atau demi yang menciptakan langit, demi yang menciptakan bumi, demi yang menciptakan segala sesuatu apa saja yang kita sebutkan, monggo. Karena kita nggak boleh mengatakan demi langit, demi bumi, nggak boleh. Nah, ini menunjukkan apa di sini? Menunjukkan ketauhidan. Bahwa ketika Allah menciptakan malam beserta gelap gulitanya, tidak ada satupun Tuhan yang dianggap oleh manusia ikut campur terhadap urusan Allah ini. Begitu pula malamnya, begitu pula siangnya, dari mulai terbit fajar sampai matahari itu meninggi, sampai tenggelam lagi, tidak ada satupun dewa-dewa yang mengurus, yang ikut serta terhadap aturan ini. Wama khalaqaz zakara wal unsa, dan yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, semuanya itu jenis kelamin adalah Allah yang menentukan, dan Allah yang menciptakan manusia itu atas kehendak Allah semuanya. Bukan yang dianggap oleh mereka bahwa seseorang hidup itu disebabkan nitisnya ruh kepada jiwa seseorang atau reinkarnasi itu. Itu tidak ada di dalam Islam seperti itu. Jadi masing-masing jiwa memiliki ruhnya sendiri-sendiri. Inna sayakum lasyata, sesungguhnya kegiatan kalian, pekerjaan kalian itu bermacam-macam. Artinya di sini dibagi dua kelompok. Bermacam-macam di sini maknanya sesuai dengan yang tadi Allah ilhamkan. Ada yang dia itu kategori takwa, ada pula yang kategori durhaka. Maka manusia itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim atau yang kafir. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Maka uraiannya ada di 5, 6, dan seterusnya. Monggo. Kalau itu sudah paham, dilanjut. Kalau belum paham, silahkan bertanya dulu. Monggo, bagaimana, Bu Ria? Monggo. Dok. Iya. Iya, lanjut ya. Oke. Lanjut. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, dalam arti tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Itu dulu, Dok. Ya. Pak, Dok. Iya. Jelaskan, Dok. Jadi bagi orang yang mengimani mengimani Allah dan Rasul-Nya dan semuanya itu, maka Allah itu akan memudahkan jalan menuju pahala itu. Tapi sebaliknya kalau orang yang apa namanya
yang ingkar, maka akan dimudahkan jalan menuju ke nerakanya. Jadi meskipun seseorang itu misalnya dia berkuasa, kaya raya, maksudnya punya kejabatan, kaya raya, tapi semuanya itu makin membuat dia jauh dari Allah, begitu ya, kalau dia ingkar. Jadi kekuasaannya untuk menindas, hartanya ya dipakai untuk yang maksiat seperti itu. Tapi kalau yang bagi mereka yang beriman, hartanya dipakai untuk ya sesuai dengan jalannya Allah, kekuasaannya juga seperti itu. Begitukah, Ustazah? Ya, saya perjelas sedikit. Tadi kan dijelaskan di ayat 4-nya, inna sayakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang berusaha menuju soleh, ada yang berusaha menuju durhaka atau maksiat. Fa'amma man wattaqo, maka adapun orang yang suka memberi dan takwa, wasoddaqo bil husna, dan dia membenarkan terhadap kebaikan. Artinya, kalau orang itu dermawan, memberikan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan kemudian dia itu melaksanakan ketakwaan, artinya perintah Allah dilaksanakan dan larangan Allah dijauhi, dan dia itu membenarkan segala yang dia lakukan itu karena Allah, sehingga dia itu punya keyakinan Allah akan membalas terhadap kebaikan tersebut dengan pahala sorga. Nah, kalau orang itu sudah yakin adanya akhirat, yakin adanya pahala dari Allah, maka pasanu yasiruhu lil yusra, Allah akan memberikan dia menuju jalan kemudahan. Jalan kemudahan itu artinya menuju sorga. Nah, jadi jalan untuk menempuh sorga itu diiringi dengan kedermawanan hartanya sesuai dengan perintah Allah. Dan dia diiringi dengan takwa. Dan dia itu membenarkan apa yang ada di sisi Allah. Nah, kita tidak mungkin akan bisa tahu bahwa itu adalah pahalanya sorga kalau kita tidak membaca kitab Allah Al-Quran. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sorga? Nggak bisa kita mengangan-angankan. Jadi tetap kembali ujungnya untuk tolab ilmi, mentadaburi Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian yang selanjutnya, wa amam bakhila wastagna. Dan adapun orang yang bakhil, yang pelit, dia tidak mau mengeluarkan harta kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana berjuang di jalan Allah itu yang telah kita ketahui untuk meninggikan agama-agama Allah dengan cara kita membiayainya, dengan cara kita mensedekahkannya, dengan cara kita mengeluarkan amal jariahnya untuk suatu terjadinya atau berlangsungnya meninggikan agama tersebut. Nah, itu dia tidak mengeluarkannya, dia bakhil dalam hal itu. Wastagna, dan dia itu merasa berkecukupan. Nah, sudah saya tidak memerlukan Allah lagi. Secara batiniah dia mengatakan gini, kan saya ini kerja, kan saya ini mendapatkan banyak hasil seperti ini disebabkan kerja saya. Coba kalau saya ini tidak kerja seperti ini, saya tidak akan mendapatkan sebanyak ini harta kekayaan yang saya miliki. Nah, dia tidak mengetahui bahwa apa yang dia miliki itu merupakan pemberian dari Allah. Dan sehingga dia mendapatkan harta sebanyak itu adalah hasil dari Allah. Coba kalau dia berpikir sedikit aja, kalau saya ini sakit, kalau saya ini dikasih bodoh oleh Allah, tidak paham dalam sesuatu yang dia miliki, masalah keilmuan, nggak mungkin saya ini seperti ini. Nah, kalau dia sudah mengetahui bahwa itu adalah semuanya dari Allah, berarti dia membutuhkan Allah. Tapi kalau dia itu sombong dirinya, ya kalau saya umpamanya tidak bekerja seperti ini, saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Itu dianggap orang itu merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kemudian wakazaba bil husna, dan dia itu mendustakan terhadap adanya akhirat, artinya adanya sorga. Jadilah mati bagaimana nanti aja, kenapa mesti aku pikirin sekarang gitu. Nah, akhirnya dia itu terlena di dalam masalah kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang demikian
fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah memberikan jalan-jalan yang sulit. Sulit apa? Sulit untuk menempuh surga. Orang yang tidak mengetahui ilmunya, tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Allah. Maka ketika dia tidak mengenal dirinya, dia akan sulit untuk menempuh jalan menuju surga. Begitu, Dok? Ya. Lanjut ya, Ya, lanjut. Monggo. Mbak Susi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Nah, segitu aja dulu, Bu Susi. Monggo, paham kan? Iya, minta tolong iya yang paling atas. Jadi kalau Allah sudah murka, itu hartanya pun tidak akan menolong apabila dia sudah binasa. Maksudnya ini pada saat diberikan azab atau bagaimana Ustazah? Tadi nomor 11, wa ma yugni anhu maluhu iza tarodda. Wa ma yugni, dan tidak bermanfaat untuk dirinya pemilik harta tersebut, maluhu hartanya iza taroda, apabila dia sudah mati. Tadi kan orang yang dia itu merasa dirinya cukup terhadap kekayaannya disebabkan hasil usahanya. Nah, kemudian dia itu tidak memperhatikan dalam harta tersebut, artinya tidak dikeluarkan untuk, tidak ada niat untuk meninggikan agama Allah dari hartanya itu. Apabila dia sudah mati, harta yang numpuk yang dia miliki itu mayugni, tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena belum ditransaksikan dengan Allah. Artinya belum dia melaksanakan ijab qabul masalah infak, sedekah, hibah, ataupun amal jariahnya. Jadi tidak ada transaksi sedikit pun di dalam harta tersebut. Akhirnya harta tersebut itu tidak bisa menolong dia. Malah dia tinggalkan harta yang banyak itu. Nah, harta yang banyak itu kembalinya kepada siapa? Ya jadi kembali milik Allah. Maka karena Allah itu tidak berkebutuhan terhadap harta tersebut, maka oleh Allah itu dikembalikan kepada keluarganya. Itulah yang dikatakan harta pusaka. Maka harta pusaka itu kalau ditinggalkan oleh pemiliknya, itu tidak ngefek menjadi pahala untuk pemiliknya. Bahkan boleh jadi menjadi pemicu keributan untuk ahli warisnya kalau dia tidak bisa memahaminya di dalam pembagiannya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban Allah lah memberikan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik Allah lah dunia dan akhirat. Nah, karena semuanya itu adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan yang memberikan hidayah untuk mendapatkan longgarnya hati dermawan, itu pun ada atas izin Allah. Kemudian fa'angzartukum narong talazo, maka aku peringatkan kepada kalian, wahai para hamba Allah, yaitu narong talazo, api yang menyala-nyala. Tidaklah akan memasukinya terhadap api yang menyala-nyala kecuali orang-orang yang sangat durhaka. Orang yang durhaka itu yang mana? Yang tadi, yang pakazabu, dia mendustakan terhadap kebenaran. Dia berpaling dari iman kepada Allah. Dia hanya memikirkan masalah dunia saja. Maka tidaklah akan memasuki ke dalam neraka yang sangat menyala-nyala kecuali orang yang paling durhaka. Allazi kazaba, yang mendustakan terhadap ayat Allah, artinya mendustakan di sini itu tidak mau melaksanakan isinya Al-Qur'an. Watawala, dan dia itu berpaling.
Berpaling di sini konotasinya berkaitan dengan masalah fisik. Dia tidak mau menggerakkan badannya untuk melaksanakan amal soleh. Sholat tidak mau, puasa tidak mau, apapun, menggerakkan tangannya, mengeluarkan zakat pun tidak mau, maka dialah yang akan memasuki api yang menyala-nyala tersebut. Bagaimana? Bu Susi, dokter, bagaimana? Pahamkah? Iya, di sini apa tuh seperti peringatan keras ya dari Allah bahwa apa namanya ganjarannya apabila mendustakan agama atau berpaling itu neraka yang dilukiskan di dalam ayat itu tadi, api yang menyala-nyala begitu ya Ustazah? Ya, ya. Tidaklah memasukinya kecuali orang yang durhaka tadi, yang tidak mau membersihkan jiwanya, yang dia itu selalu cenderung terhadap maksiat dan mengiringinya dengan amalannya. Setiap orang itu kadang-kadang tersesat ya Ustazah. Dia tidak menyadari seperti itu atau apa namanya, tidak sadar bahwa dirinya seperti itu. Nah, itu bagaimana Ustazah? Kita supaya tidak tersesat seperti itu, usaha apa yang kita lakukan Ustazah? Mengaji, mentadaburi Al-Quran, ajak ke An-Nur, insya Allah. Akan paham. Iya. Begitu Bu Susi, solusinya mengaji, mentadaburi. Insya Allah diiringi dengan ilmu, kita punya akal sehat, bisa menerimanya. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kecukupan, dan kehormatan. Kecukupan, kehormatan. Ya, kecukupan artinya apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan. Kehormatan artinya kita tidak dijadikan orang yang peminta-minta terhadap sesama manusia. Karena sudah merasa cukup apa yang Allah berikan dan kita pun berusaha untuk cukup atas izin Allah, insya Allah kita tidak akan hina di sisi manusia. Oke, begitu Bu Susi. Dokter bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Ustazah. Lanjut, Wiwin ya, ya. Monggo. Dokter Wiwi. Iya, baik. Yang ke-18. 17. Ke-17. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa itu insya Allah dia akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia terjerumus ke neraka dan otomatis juga dia akan dijauhkan dari neraka. Begitu ya Ustazah? Ya, jadi kita sudah dikasih proposal ini oleh Allah, mau ngisi yang mana gitu. Ya tentu kan kalau dengan akal sehat kita mau surga. Cuma kan tidak semudah itu kita menempuh surga, karena surga itu jalannya itu Masya Allah dihalangi dengan hal-hal yang tidak suka menurut hati kita. Sholat dengan tidur, dengan malas, berat malasnya ketimbang sholatnya. Ngaji pun banyak sibuknya ngurus dunia ketimbang maunya. Dan lain-lain sebagainya. Itu Dok. Maka itulah yang dikatakan membersihkan diri dari kedurhakaan, dari kemaksiatan itu. Maka qad aflaha, telah beruntung orang yang dia itu membersihkan diri dari sifat kedurhakaan itu. Ya, begitu, Dok. Lanjut, 18-nya, Dok. Halo? Anu ya. Hilang sinyalnya mungkin. Iya. Ya. Halo, Dokter Wiwin. Belum itu ya, belum bisa connect. Lagi ya. Nge-freeze itu. Monggo Dokter Ari, siapa? Ya. Saya ya Ustazah. Ya, monggo Dok. 18 yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Nah, itu kan proposalnya. Monggo, terangkan Dok. Iya, jadi untuk
menuju surga itu seperti tadi, orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Gitu ya, Ustaz. Ya, gitu dok. Jadi kan untuk memiliki sifat dermawan itu tidak semudah kalau kita tidak melalui jihad. Kita harus berjuang. Berjuang melawan takut miskin, berjuang merasa eman, berjuang ya berlain-lain sebagainya. Maka ketika ini sudah dikasih kelonggaran oleh Allah untuk bisa melaksanakan infak, sodako, zakat, amal jariah, insya Allah, ya Allah, itu sangat indah sekali. Bisa kita rasakan kalau kita sudah dikasih hikmah. Nah, itulah yang dikatakan hikmah. Jadi hikmah itu adalah pemahaman kita di dalam masalah agama dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dari dalil yang telah kita miliki. Artinya dari ilmu yang telah kita pelajari. Begitu, Dr. Ari. Iya. Baik, Ustazah. Lanjut. 19. Ya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Artinya? Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu, kita tidak harus membalas, begitu Ustazah? Maksudnya ini? Ya, silahkan lanjut. Gimana? Belum jelas Ustazah saya. Wa ma li ahadin ingdahu, dan tidaklah untuk seorang hamba ingdahu di sisi Allah min nikmatin, dari suatu nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya itu tuja untuk dibalas. Artinya gini, ketika kita bisa bersedekah, ketika kita bisa mengeluarkan nikmat tersebut, semata-mata yang kita inginkan itu adalah pahala dari Allah. Jadi kita tidak semata-mata mengharapkan balasan dari sesama manusia, dan ketika kita bisa memberi kepada orang tersebut, itu adalah nikmat yang di situ tetap kita konotasinya minta pahalanya kepada Allah semata-mata, bukan dari sesama manusia. Maka seandainya orang itu betul-betul ikhlas di dalam melaksanakan sedekah itu, dia mengharapkannya kepada Allah. Adapun orang tersebut, umpamanya dia kan dari sisi ilmu, barang siapa yang dia diberikan oleh seseorang, kalau balaslah dengan pemberian yang lebih baik. Tapi kalau umpamanya dia tidak bisa membalasnya, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Diarahkan oleh Allah dan Rasulnya mendoakan, karena keterbatasan manusia. Maka ketika Allah memberikan kepada manusia itu nikmat, nah nikmat tersebut tidak perlu dia membalasnya, akan tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah yang dia harapkan pahalanya hanya semata-mata dari Allah. Begitu dok. Baik Ustazah. Jelas. Makanya di jawabannya yang lebih jelas di ayat 20 sama 21. Monggo dok. Masih lanjut dok. 20, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi sedekah itu lillahi ta'ala ya. Betul. Ya. Maka ketika dia memiliki rasa lillahi ta'ala, ya biasanya kan gini, kita umpamanya punya saudara. Saudara itu menjengkelkan kepada kita, tapi dia itu ada di dalam posisi mustahik zakat. Artinya dia itu miskin, tapi kok menjengkelkan kepada hati kita. Maka dari itu kadang-kadang kan kalau kita mengikuti hawa nafsu, ngapain saya harus beri kepada dia gitu. Dia banyak menyakiti hati saya. Nah kalau menurut emosi begitu. Tapi di dalam hadis yang lain kan kita dari segi keilmuan ada kata-kata begini. Ketika kita mensedekahkan kepada saudara, maka di situ ada dua pahala. Satu pahala bersedekah, yang kedua pahala silaturahminya dengan saudara tersebut. Tapi di sisi lain saudara tersebut menjengkelkan hati saya.
tapi bismillah karena Allah, ya Allah, kalau bukan karena Engkau memang saya ini nggak mau memberikan kepada dia. Karena ada keterangan hadis tadi, ya udah dia terikat oleh saudara, walaupun dia menjengkelkan saya. Akan tetapi saya mengikuti aturan Allah. Nah, untuk seperti itu kita udah langsung aja, udah nggak usah saya lihat masalah jeleknya dia kepada saya, yang penting saya karena Allah memberikannya kepada dia. Umpamanya gitu, Dok. Wala saufa yarda, dan Allah akan ridho kepada orang tersebut. Bagaimana, Dok? Ya, Ustazah. Jelas. Lanjut. Yang terakhir, ini ayat terakhir 21 ya, Ustazah. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna, yaitu surga ya Ustazah ini maksudnya. Nah, kalau dia sebagai orang yang tadi dermawannya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan surga di sisi Allah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan ini ya semuanya, insya Allah. Amin. 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 Monggo. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Mbak Uria. Surat Ad-Duha. Mbak Uria? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Segitu dulu, monggo Muria, dipahami dulu. Yang di ayat 1 ditaruh di ayat 1. Demi waktu duha, jadi ketika matahari naik ke sepenggalan, kemudian demi malam apabila telah sunyi. Ini Allah tidak pernah meninggalkan di sini Nabi Muhammad, dan pula tidak membencinya. Artinya Allah selalu membersamai Muhammad. Begitukah maksudnya, Ustazah? Wal duha, demi duha, wal laili saja demi malam apabila gelap gulita, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam Asbabun Nuzul dijelaskan bahwa pada suatu saat Rasulullah itu dalam keadaan sakit sehingga beliau tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Maka ketika itu dianggap wahyu itu tidak turun. Sehingga ketika wahyu turun kan biasanya Rasulullah langsung menyampaikan kepada masyarakat. Tapi ternyata ini kok lama, nggak ada penyampaian dari Rasulullah. Akhirnya orang-orang setan itu menuduh kepada Rasulullah itulah sudah dibenci katanya kamu oleh Allah. Dan Tuhanmu itu sangat murka. Jadi menuduh kepada Rasulullah bahwa dia itu dibenci oleh Allah. Maka langsung Allah menurunkan ayat ini. Ma wada'aka rabbuka, maka Tuhanmu tidak membencimu, wa ma qala, dan tidak membiarkanmu, gitu kata Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akan tetapi akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada dunia. Dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah.
bahwa Jadi yang kemudian ini maksudnya akhirat ya. ya, bahwa kemewahan dunia itu tidak menjadikan sesuatu yang kalau dibandingkan dengan akhirat tidak sedikit pun ada manfaatnya gitu. Karena dia itu mengurus dunia, orang-orang yang disibukkan oleh dunia, sehingga apapun dia itu selalu memperhatikan Rasulullah, si orang-orang kafir itu, akan tetapi ketika memperhatikan Rasulullah, apa yang terjadi kepada Rasulullah bukannya diambil pelajaran, malah justru dijadikan untuk mengolok-olokkan. Sebagaimana kalau orang modern sekarang ini dia mempelajari Al-Quran, mengetahui isinya Al-Quran bukan untuk mengimani, akan tetapi justru untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Islam. Padahal itu semuanya adalah Allah yang menentukan seperti itu, gitu. Nah, itu Bu Ria, bagaimana? Ada yang belum jelas? Iya, aja. Ayat 5, Dokter Dia. Monggo, bagaimana Dok? Dokter Dia. Iya. Ya, bentar. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ya, ini yang terus ada hadis yang bilang Allah nanya, gimana kamu Wena, inget nggak kamu waktu menderita di dunia itu? Wah, belas nggak inget Allah. Gitu ya. Ya, maka karena dikasih kenikmatan berbentuk sorga seperti itu, akhirnya penderitaan yang ada di dunia pun tidak dirasakan. Padahal ada orang yang paling sengsara di dunia, begitu ditanya, sudah masuk sorga, apakah kamu merasakan sengsara atau menderita? Tidak sama sekali katanya. Padahal dia itu orang yang paling miskin di dunia. Nah, lanjut. Iya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ya, mu-nya ini siapa? Rasulullah Muhammad. gitu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh. Jadi bagaimana Ya, Dok? dan dia mendapat. Kenapa? Ya, bagaimana ini maksudnya? Ya, kan Rasulullah ini sejak kecil nggak pernah ketemu sama ayahnya ya. Ya. Ayahnya meninggal waktu dalam kandungan ya. 8 bulan ya. Iya. Tapi entah Allah menurunkan melindungi Rasulullah itu sehingga selamat meskipun hanya dengan ibunya aja, terus dilindungi oleh kakeknya, begitu ya. Melihat itu sirah nabawiyah di sini, betul ya. Lanjut, nomor 7-nya. Dan dia yang mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, apa artinya ini? Ini apakah ketika ditunjuk sebagai Rasul itu? Ketika Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu atau belum diangkat menjadi Rasul, kan beliau pun seorang yang kalau istilah kata-kata ini kan sesat, termasuk kita. Ketika kita tidak memiliki ilmu agama, ketika kita belum mengaji, kan kita nggak tahu apa-apa. Maka ketika kita mengaji, akhirnya, oh ini larangannya, oh ini perintahnya, oh ini cara sholat seperti ini. Nah, maka Rasulullah pun demikian. Maka ketika Rasulullah belum ada bimbingan dari Allah, itu Rasulullah termasuk dolan di situ. Dolan itu maknanya adalah sesat, bodoh. Maka Rasulullah setelah mengalami fase kebodohan tersebut, fahada, maka Allah memberikan hidayah dengan adanya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka kehidupan Rasulullah yang tadinya itu sesat menjadi terang benderanglah untuk menempuh jalan kebaikan tersebut dengan adanya wahyu dari Allah. Jadi cara hidup itu bagaimana, maka Rasulullah di situ paham sekali karena dibimbing oleh Jibril atas izin Allah. Ya, begitu Dok. Lanjut.
Jadi ini kalau diterapkan kepada kita saat ini, sebetulnya apapun itu, kita menghadapi kebingungan apapun, ya minta tolong sama Allah aja ya. Ya, Bingung mau ngapain gitu ya. ya. Jadi kalau yang saya ingin tahu Ustazah, kalau penyakit jiwa yang kalau di kita sekarang itu harus ke psikiater, ini sebetulnya pakai Quran aja ya, Ustazah. Insya Allah juga bisa ya. Ya, akan tetapi justru sebelum itu terjadi, makanya Allah memberikan bimbingan supaya hatinya itu tidak kosong, tidak diisi oleh angan-angan yang menjanjikan dia tapi kosong, itu kembalinya ke zikrullah. Dengan cara apa? Biasanya kan orang-orang stres itu dia itu memikirkan masalah permasalahan yang dia hadapi, dia tidak menemukan solusinya. Ketika dia tidak menemukan solusinya, maka dia itu olah sendiri dengan akal pikirannya, sedangkan akal pikirannya itu terbatas, maka terjadilah kan stres itu. Nah, tentu di situ jenengan dari pihak medis itu kan lebih paham dalam segi masalah psikologi seperti itu, kejiwaannya itu. Nah, kemudian di dalam masalah agama dibimbing dengan dia itu selalu untuk dekat kepada Allah dan dia harus mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang itu dia mengenal dirinya sendiri, berarti dia akan mengenal Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dua unsur. Unsur dia posisi sebagai hamba itu bagaimana tugasnya, kemudian dia itu siapa yang menjadikan aku seperti ini, jadi dia mengenal penciptanya yaitu Allah. Maka itu semua akan lebih jelas dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah itu dok. Maka ketika dia menghadapi permasalahan, loh apapun yang saya hadapi ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Jadi apapun yang menimpa kepada saya seberat apapun menurut perasaan saya, menurut pemahaman saya, ini sudah ada ketentuan dari Allah. Kenapa saya harus risau dalam hal ini? Jadi kita kembalikan kepada Allah, mohon doanya. Maka dijadikanlah Allah sebagai tempat untuk menyandarkan dari berbagai kebingungan dan dari berbagai ketidaknyamanan hati. Jadi Allah itu dijadikan tempat tumpuan. Nah, tempat tumpuan itu, yaitu harus didampingi dengan ilmu. Dok. Ya, jadi memahami tentang ilmu zuhud dan memahami tentang ilmu takdir. Insya Allah, ketika kita memahami itu akan bisa tenanglah jiwa kita gitu. Ya, itu dok. Iya, saya Pak agak sedikit ini Ustazah, di masyarakat itu banyak namanya rumah yatim atau apa karena di dalam agama kita itu anak yatim itu memang harus diperhatikan begitu ya Ustazah. Karena ini tadi kalau di surat ini diyakinkan bahwa meskipun tanpa sisi orang tua satu bapak ya sosok, maka diyakinkan Allah itu selalu melindungi gitu ya. Betul. Malah dari sisi keilmuannya, barang siapa yang dia itu memperhatikan kebutuhan dan keperluannya atau mengurus anak yatim, maka pahalanya di sisi Allah dia akan besertaku di sorga seperti ini. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam sorga Firdaus beserta dengan Rasulullah. Itu pahalanya bagi orang yang mengurus anak yatim waktu di dunia. Gitu. Ya. Nah, itu untuk memotivasi dan bukan hanya iming-iming aja, tapi oleh Allah itu akan diwujudkan nanti setelah seseorang itu wafat. Insya Allah begitu, Bu Susi. Betul, ya itu kita paham ilmunya itu. Iya. Iya. Monggo bagaimana kita kuliah? Ya. Iya. Terima kasih. Lanjut ya.
Masih aku ya? Iya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya. Betul kan? Ya Allah, saya itu Seperti mesti, itu. saya suka surat ini Ustazah. Ya Ya. karena ya gitu, Allah semua Allah kasih, yang kekurangan dikasih, yang anak yatim dikasih, yang bingung dikasih petunjuk, Betul. semua darah ya Allah. Iya, iya. Jadi Nabi Muhammad pun beliau kalau dilihat dari segi manusiawinya nggak jauh dari kita. Cuman Rasulullah itu langsung dibimbingnya oleh Allah lewat Jibril. Kalau kita tidak langsung oleh Jibril, tapi kita ini langsung dari Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya, maka berarti di situ ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sama dengan kita. Sekarang ini yang lagi kita pelajari. Rasulullah mempelajari atau melaksanakan isinya Al-Quran itu selama berapa tahun? 23 tahun, Dok, ini Al-Quran itu Rasulullah mempelajari ini. Dibimbing langsung oleh Jibril itu. Di Madinah 20, dia 13, di Mekah kan 10 tahun. Kita sudah berapa tahun atau baru berapa tahun mentadaburi Al-Quran. Dan seberapa banyak ayat yang baru kita laksanakan. Tapi kita mengharapkan rahmat Allah, dalam arti ya paling tidak kan kita kalau sudah tahu ini insya Allah tidak akan melaksanakan maksiat, begitu insya Allah. Monggo lanjut Dok. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya karena kepala keluarga, seorang ayah itu adalah kepala keluarga, pelindung yang cari nafkah. Kalau ibu itu sebagai seorang yang lemah, makanya anak yatim itu ya kayak anak ayam kehilangan induknya. Jadi enggak punya siapa-siapa begitu ya. Sosok yang lemah ini anak yatim ini. Maka yatim di Islam itu kalau dia ditinggalkan ayahnya. Maka ketika ditinggalkan seorang ibu, dia tidak yatim. Masalahnya yang mencarikan nafkah itu adalah ayah. Maka ketika ayah itu memberikan nafkah, mencarikan nafkah untuk anaknya terutama, maka dia ya tidak dikatakan yatim. Tapi ibu itu kan tiang keluarga ya? Iya, iya juga betul. Terus? Putus-putus, Ustaz. Ya sinyal juga ya. Ya, bagaimana Dok? Ya, jadi ibu pun beliau memiliki peranan penting di dalam masalah mengurus keluarga. Karena yang mengarahkan anaknya untuk bisa paham dalam agama, pertamanya ayah kepada istrinya, kepada ibu, kemudian ibu melanjutkan kepada anaknya. Ketika ayah itu tidak mencari nafkah, maksudnya ayah itu selesai dari mencari nafkah, maka dia kumpul di rumah berdua, maka ketika mendidik anaknya itu ya berdua gitu. Bagaimana Dok? Masih kedengaran nggak suara saya atau masih putus-putus? Putus-putus. Oh, putus-putus. Apa saya keluar masuk lagi ya? Enggak, ini jelas sekarang. Tadi penjelasannya tadi enggak dengar sama sekali. Ya. Coba bisa mohon izin bisa diulang Ustazah, ini sudah bagus ini suaranya. Ya. Ketika seorang ibu dia ada di rumah, maka peran seorang ibu di dalam memperhatikan anak itu betul-betul dia itu sebagai madrasatul ula, yaitu tempat pendidikan pertama dan utama di dalam rumah tangganya. Maka ketika seorang ibu dia atau seorang istri dididik oleh suaminya untuk paham agama, maka agama yang dia miliki akan ditularkan lagi atau disampaikan lagi kepada anaknya.
Jadi di situ menunjukkan bahwa seorang ibu pun berperan penting ketika dia memimpin di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya. Ya, jadi punya peranan masing-masing. Tapi ketika orang tua, seorang ayah itu dia itu pulang, maksudnya kumpul di rumah setelah mencarikan nafkah, maka di situ bisa berdua untuk mendidik anaknya untuk mengarahkan memiliki pemahaman di dalam agama. Itu Dok, bagaimana? Halo? Halo, iya Ustazah. Iya. Ya, artinya pendidikan agama untuk anak-anaknya itu utama gitu ya. Bagaimanapun caranya kondisi orang tua. Gitu ya, Ustazah? Ya. Dan ketika kita menanamkan agama sejak dini kepada anak, dulu kan kita sudah pernah mempelajari kan bagaimana kita mendidik anak untuk menyampaikan agama kepada anak itu bagaimana, maka di situ kan banyak unsurnya. Dari segi ilmunya, dari segi uswahnya, dari segi penyampaiannya juga. Maka dari itu ketika anak itu sudah punya basic di dalam agama yang benar, senakal-nakalnya anak itu pasti dia itu insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dia akan merasa hatinya itu merasa tidak enak kalau saya ini tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Karena itu yang sudah tertanam pada dirinya. Maka ketika kita jauh dari anak, yang kita dulu kan tanya kepada anak, jangan ditanya masalah makan. Tapi ditanya masalah sholat. Kalau dia sudah lewat waktunya sholat, kamu sudah sholat belum? Masalahnya apa? Kalau masalah makan, itu masalah duniawi. Duniawi itu pasti dia itu mencari. Ya. Sehingga orang yang memang kekurangan, sampai dia itu lebih baik dia mencuri, kan seperti itu. Nauzubillah min dzalik, bukan itu tujuan saya. Mereka itu tidak punya penghasilan, tapi untuk kebutuhan keluarganya sampai dia mencuri. Itu masalah dunia. Tapi begitu giliran masalah ibadah, seseorang itu karena dia itu tidak merasa diawasi oleh Allah dan saya tidak melaksanakan sholat, tidak ada yang menegur masalah sholat, dan dampaknya sholat itu Allah tidak langsung memberikan siksaan karena ditangguhkan itu. Jadi dia itu seolah-olah nyaman-nyaman aja, baik-baik saja tidak sholat. Nah, maka ketika kita menanamkan agama kepada anak, insya Allah dengan adanya menegur dan mengingatkan kepada anak itu akan menjadikan basic untuk dia di dalam masalah beribadah kepada Allah. Begitu, Dok. Ustazah, saya ulang ya Ustazah ya. Ya. Jadi seorang ayah itu kan cari uang, kemudian dia juga belajar agama, kemudian mengajarkan kepada istrinya, karena istrinya itu kan di rumah, harusnya kan begitu ya. Maksudnya lebih baik di rumah, sehingga yang mengajarkan agama itu adalah suaminya. Dan istrinya itu yang meneruskan pelajaran agama itu ke anaknya. Begitu ya? Harusnya itu begitu? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya suaminya itu meninggal ketika anaknya itu masih kecil, pertanyaannya, sebetulnya perempuan itu suruh ngapain dia? Lebih utama dia ngajarin anaknya atau dia cari nafkah sehingga kesempatan untuk ngajarin anaknya menjadi berkurang? Dua-duanya disesuaikan itu dengan gimana, Ustazah? Dua-duanya harus dilaksanakan. Dua-duanya harus dilaksanakan. Di dalam hadis kan begini, ketika seorang ibu ketika seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, kemudian si orang istri tersebut dia tidak memikirkan masalah untuk dinikahi lagi oleh laki-laki lain karena dia sangat sayangnya kepada anaknya, takut kasih sayangnya itu berkurang kepada anaknya. Maka si perempuan tersebut dia itu berhak mendapatkan surga dari Allah. Sampai begitu pahalanya. Bukan dalam arti Allah menahan si perempuan itu untuk tidak menikah. Akan tetapi si perempuan itu banyak perhitungan, kalau saya nikah nanti terbengkalai kasih sayang dan pendidikannya kepada anaknya. Maka dari itu ketika dia itu mengalih
mengambil alih posisi sebagai seorang bapak yang mencari nafkah. Jadi di sisi lain dia mencari nafkah, di sisi lain dia tetap menyampaikan pelajaran pendidikan kepada anaknya. Bagi-bagi waktu, insya Allah akan barokah. Karena di situ dia paham agama, dan di situ dia pun anak itu kan makin hari makin balik dan dididik oleh orang tuanya untuk bisa menerima keadaan, insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh. Saya yakin seperti itu. Agama yang betul itu, agama yang utama. Maka ketika agama yang utama, ketika ayahnya itu meninggal, ya siapalah manusia atau anak yang dia itu masih memerlukan kasih sayang ayah, ditinggalkan, ya menderita, ya hidupnya itu banyak melamun, ya bingung. Tapi ketika agama masuk kepada dia, ya apa namanya itu paling tidaklah bisa mengendalikan gitu. Si anak itu bisa happy. Sampai kan orang tuanya ya termasuk saya itu mengatakan gini, kamu kehilangan ayah walaupun kamu nangis darah pun itu ayahmu tidak akan kembali. Terus bagaimana sikapmu sekarang ini? Tinggal kita berdoa. Apakah ada seorang anak yang dia itu masih memerlukan kasih sayang orang tuanya diambil? Apakah ada yang mau seperti itu? Tapi kan kita ini sudah diatur oleh Allah segala-galanya. Nah, kalau kita beriman kepada Allah, pasti Allah akan memberikan segala-galanya untuk kita. Nah, tapi kalau umpamanya kamu di situ menderita dan banyak menyalahkan tentang keadaan, itu dosa besar kata saya. Tidak akan mendapatkan bahagia orang yang tidak beriman kepada takdir. Ya, kita menekan di situ masalah agama. Insya Allah lah. Insya Allah, Dok. Gimana, Dok? Ya, penekanannya adalah untuk menguatkan mental itu pendidikan agama ya, apapun Ya. itu. Kalau rezeki mungkin Allah sudah mengatur gitu ya. Ya, betul. Sudah ada ketentuannya semuanya pun. Gitu, Dok. Oke, lanjut. Maaf Ustazah. Jadi sebetulnya lebih barokah bila misalnya seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal, tapi karirnya istri itu bagus sekali, itu sebetulnya lebih barokah jika karena karir dia karir yang menanjak, maka pendidikan anaknya jadi terbengkalai. Akan menjadi lebih barokah kalau lebih mementingkan tidak usah karir tapi fokus ke anaknya, pendidikan anaknya, begitu kah? Apa bisa seperti itu? Gitu, Ustazah? Ya, tidak seperti itu, tidak meninggalkan karirnya tetap dia laksanakan, kemudian ya untuk menopang, dalam arti menopang apa? Meraih rezeki dari Allah gitu dengan karirnya tersebut. Tapi ketika dia itu melaksanakan karir tersebut, ya diperhatikan waktu untuk dianya sendiri di dalam belajar ilmu, dianya sendiri untuk mendidik anaknya. Jadi dibaginya ya dia tolab ilmi, ya dia itu bekerja dari karir tersebut, ya dia itu mendidik anak. Ya sudah pastilah seperti itu gitu, tapi capeknya bagaimana? Ya capeknya itu kembalikan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, barokah di situ, nikmat di situ akan dia dapatkan. Dengan tidak menjadikan dunia itu titik akhir. Artinya ya karir saya ini sudah puncaknya seperti ini. Nah, itu bagaimana? Sehingga dia melepaskan, tidak belajar ilmu agama, anaknya mau apa saja, tidak diperhatikan masalah agamanya. Wah, itu kalau menurut saya itu repot dunia akhirat itu. Itu Dok. Jadi yakin aja semua bisa ya kalau Allah memang titipkan karir yang tinggi, itu juga wajib untuk ngajarin anaknya yang dengan benar ya. Yakin aja bisa semua dijalankan ya. Ya, dengan cara membagi-bagi waktu dia. Dan dianya pun nggak boleh melepaskan tolab ilmi secara syar'i. Dia tetap mengaji, mempelajari ilmu agama. Insya Allah. Karena kan janji Allah, barang siapa dia yang meninggikan agama Allah, menempuh jalan Allah, maka aku akan menuntun dia ke jalanku, katanya kan gitu. Maka
kita harus yakin, itu dengan ilmu lagi Dok jawabannya. Jadi dia tidak, kan karir itu biasanya titik akhirnya itu untuk mencari masalah dunia, rata-rata seperti itu. Tapi orang yang paham itu bukan begitu gitu. Tapi itu hanya untuk sekedar pelengkap bagaimana supaya ibadah saya itu tetap istiqomah kepada Allah. Maka dengan karir itu dia sebagai sarana untuk menjemput rezeki dari Allah. Insya Allah begitulah Dok. Baik Ustazah. Ya. Nomor 9 ya dia. 10. 10. Dokter Wiwin. Masih. Iya, Ari. Tapi maaf off cam soalnya Iya. thread-nya drop lagi. Yang 10 ya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ya, kalau ada orang yang datang pada kita meminta-minta, kita jangan sampai menghinakan atau mengasarinya ya Ustazah, karena mungkin dia memang dikirim Allah untuk kita tolong gitu ya Allah. Ya Ustazah. Iya betul. Itu mohon maaf. Kalimat di sini itu adalah kalimat benar-benar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman pun pasti dia itu akan paham. Cuman kondisi sekarang itu faktanya lain kan Dok. Minta-minta itu dijadikan pencaharian. Bahkan ada hadis yang mengatakan ketika Rasulullah didatangi oleh 2 orang yang meminta-minta, Rasulullah kan melihat sebenarnya kalau umpamanya ada orang yang meminta kepadaku, pasti aku akan kasih. Tapi saya melihat tidak pantas seseorang yang kuat dia bisa mencari nafkah untuk meminta-minta gitu kan. Jadi ini untuk meminta-minta pun dia ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya dia jangan sampai minta-minta kalau dia itu mampu. Nah, karena minta-minta itu diancam oleh Allah tidak memiliki daging di hadapan Allah nantinya. Sampai seperti itu. Dan hasil dari minta-minta itu yang dia makan itu adalah sebenarnya api neraka gitu kan. Akan menjadi bara api neraka yang dia terima dari orang-orang itu. Nah, maka di sini kalimatnya wa amasaila falatan hari ini jangan betul-betul untuk orang-orang dua belah pihak ya yang meminta-minta betul-betul yaitu kekurangannya termasuk ke dalam 3 kategori yang disebutkan di dalam Bulughul Maram. Yang kedua untuk yang memberi gitu. Tapi faktanya sekarang ini kita melihat ada orang yang pakaiannya ya bagus, kemudian dia itu memberikan proposal, ya kita mikir 2 kali apa iya apa enggak gitu kan. Jadi begitu Dok. Bagaimana Dok? Iya Ustazah. Tapi itu ya kadang-kadang jadi khawatir gitu kalau kita nggak memberi, padahal itu sebenarnya memang Allah yang minta kita membantu gitu. Memang agak sulit ya Ustazah sekarang ya. Ya, betul. Ya kita memberi sekedarnya karena kan kita pun tidak paham apa iya apa enggak gitu kan. Tapi begitu kita melihat bahwa memang itu kita tahu tempatnya, kita tahu kebutuhannya dalam pembangunan masjid, pondok dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita betul paham gitu. Ya, begitu Dok. Ustazah tanya. Jadi maaf. Jadi sebenarnya kalau kita berhati-hati tidak apa-apa ya Ustazah. Misalnya ada yang meminta tidak boleh apa-apa. Ya Ustazah. Pun demikian, iya. Rasulullah pun kan demikian, melihat 2 orang yang datang itu kan orang-orangnya kuat gitu. Makanya kalau tidak saya sebenarnya kalau kamu minta kan yang kamu minta kalau saya memang ada dikasih, tapi nggak pantas untuk seseorang yang kuat itu menjadi peminta-minta gitu kan. Ya harus hati-hati, boleh memang itu. Baik Ustazah, terima kasih. Ustazah tanya, Ustazah. Ya di mana Dok? Sekarang ini kan banyak yang minta lewat WA, WhatsApp gitu ya, minta. Kan kita nggak tahu ini benar apa enggak gitu. Setiap hari itu pasti ada WA yang lebih dari 10 mungkin Ustazah yang mengajukan dari yayasan ini. Kan kita nggak tahu ya,
apa benar ini seperti itu kalau kita nggak memberi, nggak apa-apa ya Ustazah? Ya, tadi kan Dr. Win sudah mengatakan apakah perlu kehati-hatian? Perlu, Dok. Apalagi jenengan kan tidak mengenalnya, hanya ini sekedar WA, apakah betul atau tidaknya gitu kan? Keabsahannya kan kita nggak paham gitu. Maka dari itu kalau toh tidak dikasih pun jenengan kan nanti mencari gitu, mencari apakah ini betul-betul lembaga yang membutuhkan dan jelas lembaganya dan dia betul-betul lembaga yang berkaitan dengan meninggikan kalimat Allah. Ya begitu, kehati-hatian lagi. Betul Dr. Ari. Iya. Seperti Ya, itu. baik Ustazah. Berarti yang penting ini tidak boleh menghardik gitu ya. Mungkin dengan halus menolak atau bagaimana gitu ya Ustazah. Ya, iya. Kalau tidak kepada orang tersebut, Bu mohon maaf ya gitu kan. Iya, iya. Tapi ada ya yang kita mengatakan mohon maaf, oh dasar pelit ya. Udah agak jauh tuh suka ngomong gitu. Oh begitu gitu. Maka bertengkar. Iya. Ketika ada kata-kata begitu gitu kan. Ya. Monggo bagaimana? Ya. Nomor 11 Dr. Bibi. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi kalau kita mendapat nikmat, wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda kita memang bersyukur atas nikmat tersebut ya Ustazah. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersyukur, maka hendaklah engkau menyebutkan makna bersyukur di sini. Ketika kita dikasih berbentuk materi kepada kita, maka jangan sampai kita lupa masalah zakatnya, masalah sedekahnya. Ketika kita sudah sampai nisab, zakatnya sudah wajib. Tapi kalau itu belum sampai nisab, berarti kan sedekah biasa. Maka itulah yang dikatakan terhadap nikmatmu, kamu ceritakan, kamu bagi-bagi itu. Kemudian nikmat secara fisik, artinya kita oleh Allah dikasih sehat, karena kita sudah dipenuhi di dalam masalah materi, di dalam masalah keilmuan, maka kita harus betul-betul pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur di situ maknanya harus kita lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu termasuk bersyukur. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, naik haji, dan lain-lain sebagainya yang wajib, itu dikatakan bersyukur kepada Allah. Nah, ketika yang wajib tadi sudah dilaksanakan, kemudian diiringi dengan yang sunnah-sunnah, maka itu termasuk orang yang betul-betul hakikat bersyukur. Karena orang yang melaksanakan selain kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka itulah orang-orang yang dikatakan muhsinin, orang yang berbuat baik. Maka orang yang berbuat baik di dalam agama artinya orang yang melaksanakan selain yang wajib, artinya melaksanakan yang sunnah-sunnah. Maka itulah yang dikatakan orang bersyukur. Begitu, Dok. Iya, Ustazah. Jadi artinya bentuk syukur itu salah satunya kita harus mengeluarkan ya, entah itu terutama zakatnya yang wajib itu ya Ustazah. Ya. Betul. Ya, Baik Ustazah, paham. Ustazah, nikmat itu kan bukan hanya rezeki fisik ya, seperti sehat, punya teman banyak, teman yang baik. Itu salah satu nikmat ya Ustazah. Nah, ini bersyukurnya modelnya apakah juga seperti kalau kita mendapatkan rezeki? Rezeki apa namanya? Materi gitu ya Ustazah. Ya, pasti itu ngepek ke jiwa kita, ke kejiwaan kita, ke metafisik kita, pasti ngepek. Maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, kemudian kita ini tambah bersyukur kepada Allah, artinya tambah melaksanakan, memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Kalau di dalam masalah materi, memperbanyak ibadahnya, memperbanyak sedekah. Kalau di dalam masalah ibadah mahdohnya, memperbanyak selain yang wajib-wajib. Artinya yang sunnah-sunnah kita jalankan. Puasa selain Ramadan, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Kemudian sholat sunnahnya, duha, tahajud, rawatibnya. Nah itulah yang dikatakan orang yang pandai bersyukur secara mahdohnya. Mahdoh ya tadi berkaitan dengan masalah berbagi-bagi.
sesuai dengan kemampuan. Ya, bagaimana? Dokter Ari, bagaimana? Sudah. Sudah. Silakan. Jelas. Paham, Ustazah. jelas. Ini Alhamdulillah. kan berkaitan dengan hari raya ya, Ustazah. Minal aidin taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, ya semoga Allah Taqabbalallahu minna wa minkum. amin. Ya semoga Allah menetapkan pahala bagi kita dan semoga Allah menakdirkan kita untuk bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Amin. Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sehat walafiat dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustazah. Ustazah. Jasakillah. Terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih. dia, Susi, Terima kasih, Wiwi. Sus. Di Terima kasih. Ya. Adi. Ya.